Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara, Prodi Ekonomi Syariah semester 2 Institut Paradigma Indonesia. Di sini saya diberikan tugas final dari dosen saya, Ulumul Hadis. Yang pertama adalah materi apa saja yang saya paham selama ini. Yang paham yang saya tahu adalah hadis adalah perkataannya Nabi, sunnah adalah perbuatannya Nabi, dan hadis apa saja. Hadis sahih adalah hadis yang kuat, hadis doif adalah hadis yang lemah, hadis mahdu adalah hadis yang lemah, hadis yang palsu. Yang kedua hafalkan salah satu hadis. Yang di sini saya ambil hadis adalah sebuah bentuk dari segala macam bentuk dari perkataan Nabi. Contohnya mufadzanatu bil khori wa mafun naharu bisyahwati bin sahwati, yang artinya surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi, neraka dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Sunnah, sebuah cara atau tiang di mana akan dapat ditempuh bagi itu dengan cara yang dimana baik dan juga cara di mana buruk. Contohnya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memerintah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikan kepada orang lain. Beberapa orang menyampaikan ilmu kepada orang yang berilmu dan berapa banyak pembawa ilmu yang berilmu. Yang ketiga, contoh hadis contoh hadis, sanad, matan dan perawinya. Di sini saya membuat satu hadis. Hassana Muhammad Nur Rafi wa Abdu Muhammad qala Abdu akbaruna wa qala Ibnu Rafi haddu Abnu Rajaki kabarana Muhammad anil Zuhri ana urwatan Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalilatil malaikatihi min nuri wa kullakul wa nurin marizin min nari wa kulikul adamu min nisab min likum. Sanadnya hadis ini telah menceritakan kami Muhammad bin Rafi, Abdu bin Muaid berkata Abnu telah menggambarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kamu Abdul Razak telah menggambarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Matan hadis tersebut, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang menyala-nyala, dan Adam dan dari sesuatu yang telah disebut ciri-cirinya untuk kalian. Perawinya Imam Muslim. Soal yang keempat, yang saya ketahui adalah hadis mahdu atau hadis palsu adalah hadis suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak tertentu dengan suatu alasan kemudian dinisbatkan kepada Rasul. Hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit atau cacat. Hadis dhaif atau hadis yang lemah atau hadis yang memenuhi sebagian semua perkataan. Hadis hasan atau hadis sahih. Yang kelima, menurut saya, walaupun hadis dhaif tidak membatas berkaitan tentang ibadah, tapi itu masih tidak boleh diamalkan karena belum tentu pasti kebenarannya untuk diamalkan, dan bisa saja itu didusta karena ketika kita amalkan sesuatu yang sudah kita ketahui,
bisa saja itu dusta, karena ketika kita amalkan sesuatu yang sudah kita ketahui bahwa itu dusta atau tidak boleh, maka kita akan dicap pendusta dan pendosa. Sebaiknya jangan kita mengamalkan. Dan jika hadis maudhu tidak boleh diamalkan dalam keadaan apapun, itu hukumnya untuk diamalkan, karena dia adalah hadis palsu yang terbuat dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan Rasulullah SAW. Yang keenam, kenapa dari periwayat yang digunakan hanya cuma periwayat hadis Abu Hurairah? Karena pertama, ia meluangkan waktu untuk menyertai Nabi lebih banyak daripada sahabat lainnya. Yang kedua, ia memiliki daya ingatan yang kuat yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ia jadi semakin kuat. Yang ketiga, ia menceritakan, bukan ia penggemar bercerita, dan ia yakin menyebarluaskan hadis-hadis tersebut merupakan tanggung jawabnya. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.